kecil sama beliau. Ketika umur kelas 4, ya setelah kelas 4 itu baru saya bergabung dengan mama. Dari situ saya lebih deket lah, secara ini lebih banyak lagi dengan mama yang seperti itu. Dan yang paling banyak pengaruhnya itu adalah memang karena mama ya, yang mama tuh jadi kayak apa ya, pelajarannya di rumah itu madrasahnya di rumah ya seorang ibu sebenarnya. Jadi yang banyak diajarin tidak mengajarkan mengenai ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana mengajarkan yang namanya budi pekerti, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, seperti apa kita harus baik. Dan perjuangan yang paling saya pasti nggak akan lupa sama seorang ibu adalah ketika dia bisa menghasilkan saya menjadi seorang sarjana. Itu dari hasil mama itu jualan lotek. Kalau di rumah tuh di apa namanya ya, kalau di Sunda tuh namanya lotek, kalau di Jakarta tuh gado-gado yang seperti itu. Jadi saya tuh sarjananya seperti itu, walaupun dibantu dengan nenek. Nenek itu pada saat itu juga menyekolahkan beberapa perhiasannya ke toko emas. Jadinya untuk masuk sekolah saya itu dibutuhkan biaya yang lumayan tinggi lah ya waktu itu ya. Jadi sehingga harus menyekolahkan emas-emasnya itu di toko emas. Jadi alias digadekan lah waktu dulu. Sampai saya membuat namanya usia berapa ya, usia saya sudah mulai mendekati ke udah mulai kerja kayak begitu, tetap aja keterlekatan mama menceritakan tentang sampai saya waktu mengalami guncangan dalam rumah tangga, semua yang menemani itu ya mama, yang selalu menguatkan saya dan memberikan sebuah kepercayaan kepada saya bahwa kamu bisa mengatasi semua masalah ini selama kamu masih punya niat baik, berdoa terus katanya, pasti jalan itu selalu ada. Itu yang membuat saya selalu mengenang yang namanya seorang ibu, begitu pentingnya dalam kehidupan saya. Seperti yang saya selalu ingat itu adalah satu saja, apapun yang saya perbuat atau saya berikan kepada beliau itu tidak akan pernah bisa menggantikan kasih sayangnya beliau kepada saya. Ibu saya memang dulu nggak menyetujui saya itu terjun dalam dunia lawak. Maunya saya sekolah formal benar, kuliah benar, terus kerja di bidang formal juga. Tapi saya agak melenceng, ya bukan melawan dari ibu, tapi saya tetap apa yang menjadi keinginan saya, cita-cita saya sebagai penghibur, seorang pelawak. Tapi walaupun saya memilih jalur ini, tapi akhirnya ibu saya merestui. Nah, setelah saya berhasil ya, kemudian menghasilkan uang, si ibu saya sakit gitu. Jadi ibu saya belum sama sekali gitu istilahnya merasakan jerih payah saya begitu. Jadi saya pengennya dulu, kalau misalnya saya lebih dulu begitu terkenal dan punya uang, mungkin saya lebih dulu istilahnya membahagiakan orang tua gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir memang udah jalannya gitu. Saya ini dirawat oleh dua ibu sebenarnya, karena sejak lulus SD saya juga dirawat sama bulik saya, itu juga ibu saya. Dan kedua-duanya sekarang juga sudah meninggal. Saya sangat kehilangan karena saya itu dekat sama ibu daripada sama bapak. Saya lebih dekat dengan ibu saya. Ibu saya itu nggak banyak bicara, tapi ibu saya itu banyak memberikan ya sesuatu yang menghangatkan lah. Saya tuh pengen juga waktu dulu seneng sama cewek misalnya, karena pas Valentine pengen beliin ini, tapi nggak punya duit gitu kan. Makanya usaha banget saya minta duit pada saat itu untuk beli bunga sama coklat kalau nggak salah tuh. Duitnya tuh berapa gitu, tapi lumayan cukup tinggi. Saya maksa-maksa sampai kayaknya udah mamahnya nggak punya uang gitu kan, kondisinya seperti itu. Tetapi beliau mencoba untuk memberikan supaya anaknya bahagia, sampai dia kasarnya tuh minjem uang gitu ke orang hanya untuk sesuatu hal yang tidak penting untuk sayanya sendiri. Itu yang setelah kita sadari setelah beberapa lama baru saya menyesal gitu seperti itu. Dan itu cukup lama, seharusnya kan setelah tanggal 14 Februari harusnya 15 sudah menyesal. Ini lama perjalanannya, setelah berapa tahun saya baru mengingat itu. Ternyata saya menyesal dengan hal tersebut gitu. Kita kalau ingat ibu saya kan udah almarhum
udah meninggal dunia ya kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Banyak hal-hal yang indah yang dikenang. Bagi saya ibu itu adalah segala-galanya buat hidup saya. Saya kalau saya mau pulang kampung selalu dibilang mau dimasakin apa gitu. Kesukaan saya dimasakin sama ibu. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi yang ini. Yang nyediain makanan kesukaan saya gitu. Semua hidup saya yang saya lewati dengan ibu itu semuanya menurut aku adalah indah. Cuma gini, ibu saya itu kebetulan perawat di Rumah Sakit Angkatan Udara. Jadi saya ingat betul kalau gini, dulu kalau setiap malam misalnya, bukan setiap malam, kalau pas tidur malam tiba-tiba saya bangun terus minta diambilkan air putih minum. Itu ibu saya itu tahu persis bahwa berarti saya sedang sakit atau mau sakit. Jadi biasanya itu besok paginya saya selalu disiapin makanan yang bubur, yang gitu, yang anget-anget, yang sup gitu. Karena ternyata memang sampai sebesar setua sekarang ini saya, kalau sakit itu saya punya mimpi yang sama. Ini juga aneh, saya itu kalau sakit itu mimpinya sama persis dan saya selalu terbangun tengah malam dan pasti mencari minum air putih. Terus sekali lagi ibu saya itu orang yang menurut saya paling lembut lah. Seingat saya sekali lagi nggak pernah ibu saya itu memarahin saya, tidak pernah sama sekali. Bahkan kadang-kadang sayang kalau ingat, jadi saya merasa lebih banyak merepotkan dulu daripada. Sebenarnya bukan dimanja, tapi ibu saya itu seperti tahu apa yang diinginkan anaknya gitu. Jadi saya sangat beruntung punya ibu seperti itu, walaupun sudah hampir 15 tahun ini ibu saya meninggal. Sebenarnya saya tuh pengen membuat sebuah rumah buat si mama yang nyaman, yang seperti itu. Itu yang mungkin belum tercapai. Tetapi itu juga kan yang paling penting adalah saya berusaha untuk membahagiakan, menenangkan secara batinnya, untuk bahwa dia bangga terhadap diri saya. Itu aja yang moga-moga sih semua yang saya sudah lakukan adalah menjadikan sebuah kebanggaan untuk pada saat itu juga ketika saya lulus, saya mengambil
Sebenarnya mungkin orang tua yang lain sih pasti akan berpikirannya, emang yakin kamu dengan hidup sebagai seorang seni lah di dunia seni yang seperti ini nih bisa kamu lakukan sampai kamu tua nanti. Tetapi karena memang ketekunan seperti itu dan doa-doanya beliau, akhirnya saya bisa mencapai sampai saat inilah, masih bisa berkarir, alhamdulillah, berkat doa-doanya yang beliau itu. Nikahkan sama anak menteri gitu ya. Ibu itu kayaknya kayak nggak injak tanah gitu ya. Soalnya kan ya beda lah ya, dikawal apa gitu ya. Jadi kayak Ibu tuh melahirkan saya umur 15 tahun. Jadi jarak kami tuh deket banget. Ketika ayah meninggal tahun 81. 15 Januari 81 ibu tidak siap sama sekali. Karena ayahku juga masih muda, baru berapa bulan pindah ke Jakarta, dia kehilangan betul. Dia bisa mengatur uang pensiun bapak itu untuk 5 anak. Jadi saya ngerasain betul bagaimana ibu saya bisa membagi 2 telur untuk berlima dan dia tidak makan. Dia bisa membagi tempe, dia potong tipis berlima dan dia menunggu untuk tidak makan. Dan selalu mengatakan dia sudah makan. membesarkannya biasa-biasa saja, nggak banyak nuntut sih anaknya. Kadang-kala dia ke sekolah juga, ya kalau mau jajan saya bilang ya jalan kaki. Jadi nggak pernah nuntut macam-macam sih anaknya, dia sudah tahu sih ya kita nggak ada bapaknya. Jalan walau tapak Dia main bola sama teman-temannya tapi nggak bilang ke ibu kok pulangnya kok belum pulang gitu ya, sampai dia pulang dari mana main bolanya, dari dekat pelabuhan kan jauh rumah ibu dari pelabuhan ya, langsung ibu pukul ya, terus diikat di tengah rumah. Bapaknya diem aja gitu, tapi nggak kapok dia kemana-kemana pasti, kalau bola pas dia kemana aja diburu. Waktu sudah kan hanya ibu yang menghadiri, bapaknya nggak ada. Bangga gitu, tapi perasaan tuh kayak nggak ada sebelahnya, nggak ada bapaknya gitu. Coba kalau ada bapaknya ngeliat gitu, kayak gimana gitu. Nikahkan sama anak menteri gitu ya. Ibu itu kayaknya kayak nggak injak tanah gitu ya, soalnya kan ya beda lah ya, dikawal apa gitu ya. Jadi kayak gimana gitu ya, saya bilang kalau ada bapaknya gimana gitu. Itu yang paling waktu di wisuda sama waktu dia nikah. Karena orang itu pada menghina sih ya, banyak yang bilang, tidak mungkin nyekolahin anaknya nggak ada bapaknya. Tapi saya besarkan hati anak saya waktu itu. Man, kamu jangan dengar orang. Sampai ibu hanya tahu ya, kan ibu punya gaji hanya berapa waktu itu, pensiun hanya berapa ya, 110.000 kalau nggak salah. Buat mama itu 40.000. Yang 70 itu buat saya di sini sama adik-adiknya. Pas dia setahun, mama nggak usah kirim lagi uang. Saya dapat beasiswa dari Jepang kalau nggak salah ya, nggak usah kirim uang lagi. Sampai adiknya waktu itu lulus SMA 2 ya, adiknya itu. Yang ketiga sama keempat. Man, gimana man, mama nggak bisa sekolahin lagi. Mama berapa sih? Bukan nggak usaha, hanya pensiun aja. Biarin mak, untung adik-adiknya negeri semua teh. Yang satu di IPB, yang satu di IPIT, yang di Bandung ya. Alhamdulillah sampai selesainya sekolahnya, dia juga biayanya dari dia semua. ibu. Nggak mau atau gitu, dia itu nggak seperti itu gitu ya. Dan kalau dia sedang main, ya namanya anak biasanya kalau
sedang main, dia main aja. Tapi kedengaran suara adzan, dia pasti balik dulu ke rumah. Cepet ke kamar mandi, dia sholat dulu. Terus bandelnya juga ada, itu waktu SD kelas 3 kali ya. Ada kali dia main sama temannya di situ, mungkin kena batu tajam tuh ya, sampai sobek kakinya. Pas gitu, "Mam, nih aku luka," katanya. "Oh, suruh siapa main di situ?" "Ya iyalah, maaf aku nggak nurut." Nah besoknya bengkak tuh. "Ya udah ke rumah sakit." "Enggak kok, nggak apa-apa. Pakai juga sembuh kok." Besoknya bener ke sekolah, dia pinjang-pinjang. "Enggak, kamu harus." "Enggak, Mam. Kalau dipaksain kuat loh, nggak apa-apa." Tiba-tiba tante itu ditelepon sama dealer mobil, ya, lagi kerja kan tante. Telepon sama dealer mobil. "Maaf," katanya, "tante nih mamanya Rona." "Oh iya Neng, saya dari dealer mobil." "Oh ya? Oh kenapa? Ada apa?" Gitu. "Enggak, ini," katanya, "Mas Rona udah ngasih DP," katanya. "Ngasih buat tante," katanya, "hadiah ulang tahun. Katanya warnanya milih aja, gimana tante aja," katanya gitu. "Tante suka warna apa?" Gini gitu kan. "Ngapain sih ngebeliin mama kayak begini?" "Kenapa, Mam?" "Mama itu segalanya buat saya." "Mahal loh. Mama kan mau mobil kayak gini." "Enggak, Mama cuma ngobrol aja sama Bapak. Siapa sih yang nyampein?" "Mama, nggak apa-apa. Tidak ada yang mahal untuk Mama. Tidak. Saya tidak bisa begini tanpa Mama sama Bapak loh. Ini doa Mama dan Bapak. Itu tidak seberapanya, Mama nggak akan kebayar loh sampai kapanpun." "Mam, aku ke Bandung ya," gitu. "Mau siapin apa?" "Ntar Mama capek." "Enggak. Mama justru kalau dipilih makan anu," gitu kan. "Mama suka," gitu kan. "Pasti dimakan," gitu kan. "Ya deh, Mam. Aku pengen ini." Sampai ke sini abis makan selalu bilang, "Terima kasih, Mama. Enak banget." Semoga hidupnya selalu bahagia bersama keluarga, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjadi anak yang soleh. Mama percaya Aa pun bisa mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleh. Mama itu hanya karyawan PLN, karyawan biasa aja, bukan pejabat. Gaji pegawai negeri sih berapa gitu ya. Tapi untuk keluarga dia nomor satu. Saya nggak bilang ini buat keluarga inti ya. Saya nggak cerita ini buat anak suaminya aja, tapi buat keluarga besar. Saya melihat bagaimana mama figur yang mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan dirinya. Mama bangun paling pertama di rumah, tidur paling terakhir di rumah. Memastikan segala sesuatunya beres, berjalan. Memastikan sarapan buat anaknya beres, baju buat anaknya siap dan rapi, air mandi buat anaknya hangat. Sebelum kita berangkat, pasti ada tukang sayur tuh.
Dan mama selalu bertanya, Aa mau dimasakin apa? Mau ini. Oke. Itu untuk masak nanti sore. Pulang ke rumah jam 5. Sebelum mandi, sebelum istirahat, masak dulu. Saya belajar, mama mulai ngejahit. Tambah-tambah buat pemasukan uang keluarga. Bisa dibilang tulang punggung keluarga ya mama sebetulnya, karena mama jago cari uangnya. Pemasukan dari ngejahitnya hebat. Pengorbanan terbesarnya adalah mama rusak matanya karena jadi pakai kacamata. Yang ngurusin nenek sakit, kakek sakit, semua anggota keluarga di Bandung, di Garut mulai sakit pasti mama. Kalaupun mau untuk diri sendiri sebetulnya bisa lebih dari yang didapatkan sekarang, tapi karena dia mikirin orang lain dulu sebelum mikirin dia, ya hidupnya sederhana. Sederhana sampai hari ini. Yang penting anak-anaknya duluan deh, yang penting orang tua duluan. Jadi saya belajar memuliakan orang tua, melihat mama memuliakan orang tuanya. Dengan harapan anak saya pun nanti akan memperlakukan saya seperti itu. Dan hal yang paling membuat saya sedih adalah kalau lihat mama nangis. 38 tahun usia saya, ya 38 tahun itu juga hidup saya memprioritaskan mama. Selamat Hari Ibu. Terima kasih Bunda. Oh iya, makasih. Mama itu cenderung membiarkan anaknya tuh jadi apa adanya. Kayak misalkan dulu pas zaman-zaman SMA, pulang malam. Maksudnya mama tuh bukan termasuk orang yang, apa nih kamu nih cobain kayak gini. Karena buat dia ya udah masih muda, cobain aja asal lu tahu batasnya, lu tahu mana yang boleh, mana yang enggak, lu nggak ngelanggar kepercayaan gue, silahkan gitu. Iya, Jadi kita dikasih kepercayaan, sistemnya seperti itu. Perbedaan pendapat Ya sih. kalau dia kan, dia dulu ini, kalau dia lebih kayak orangnya strict gitu. Kalau perempuan itu lihat aku rokok aja mungkin dia nggak kasih depan umum gitu loh. Padahal aku lebih mau, dia tuh aku lebih nekenin ke dia, jangan lihat penampilan luar, tapi lihat hatinya, isi hatinya. Itu sih intinya ya. Jadi dulu tuh banyak gini sih, banyak protes ke mama. Karena kan gambaran punya seorang ibu kan harusnya kayaknya tampil rapi, bawa tas. Pokoknya seperti ibu-ibu pada umumnya. Sedangkan mama tuh cuek banget. Kaos, celana jeans, sandal jepit. Jadi kadang-kadang tuh ada rasa kayak malu gitu. Begitu orang-orang sekitar kayak, ih kok nyokap lu gitu sih, kok gini sih gitu. Tapi makin kesini, mungkin karena pertambahan umur juga ya, akhirnya ya itu semakin menyadari apa gunanya tampilan luar. Yang penting kan kita di dalam sebagai orang apa adanya. Seperti Aku itu. lebih nekenin ke anak-anak itu sih. Jadi justru ternyata nih ya, dengan mama suka kasih makan kucing liar, suka ngambilin anak-anak kucing. Sebenarnya pesan yang didapat tuh jauh lebih besar, yaitu gimana caranya kita membantu satu makhluk yang nggak bisa ngebales apa-apa gitu. Jadi ketika kita ngebantu memang tanpa pamrih. Dan ketika kita bisa mengaplikasikan itu kepada hewan, maka untuk ke orang pun kita juga jadi lebih ringan tangan, seperti itu. Kita sebenarnya sama-sama emosian, kita tuh sama-sama keras kepala. Makanya kenapa pas masih sebelum aku nikah, itu tuh gontok-gontokan tuh sering banget. Karena mama pendapatnya A, aku B, dan kita tuh pokoknya adu keras. Terus persamaan kedua adalah kita sebenarnya sama-sama malas dandan. Ya tentu harapannya dia tambah maju, dia sukses dan jadi orang bijak. Pokoknya apa yang dia dapat, rezeki-rezeki yang dia dapat itu nggak melulu untuk buat diri sendiri gitu, dia harus berbagi ke siapapun. Terutama ke siapa? Terutama ke siapa? Ya ke itu, ke anak kaki empat. Oh, anak kaki empat, bukan ke mama. Oh ya mama harus toh. Itu nggak usah ditanya. Dia orangnya demokratis. Jadi kayak gini, kita tuh bisa ngobrol. Bahkan ketika misalkan kita ngomongin soal konsep pernikahan, itu bisa jadi bahan diskusi. Kalau memang kita debat, ya udah kita debat. Tapi ya udah. Jadi kita tuh sebagai seorang anak, kita bisa menumpahkan pemikiran masing-masing. Walaupun endingnya kita nanti berantem, cuman ya udah, at the end kita baikan lagi.
Ya pengennya hubungannya tetap harmonis, masih bisa terus ngejagain mama, bikin mama seneng sampai nanti waktunya. Waktunya apa? Halo hadirin yang walidatul solehah, mudah-mudahan keduanya lahir menjadi anak-anak yang soleh. Terima kasih udah disunat. Terima kasih. Aku. Ya, kenapa nangis? Kenapa nangis? Karena udah terus sunat. Ngurus emas dari kecil. Oh, lu nangis apa ketulangan? Jadi mengucapkan sama Bunda apa? Selamat Hari Ibu. Terima kasih Bunda. Oh iya, makasih. Pakein nama Mas Gaga, pakein. Oh. Ucapin, selamat apa? Selamat Hari Ibu. Buat Bunda. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember. Ibu itu pahlawan, melahirkan saya, menjaga saya dari kecil. Wanita yang baik. Oh, terus? Aku bangga punya ibu seperti beliau. Oh. Terus habis itu nggak mau belajar. Terus habis itu nggak mau nurut. Udah. Sekarang nggak tambah pinter ya? Iya. Udah sunat berarti tambah gede. Berarti tambah pinter. Punya tanggung jawab sendiri. Amin. Iya, pasti terima kasih sekali kepada istri saya sebagai seorang ibu dari anak-anak. Dia yang merawat anak. Padahal dia bukan suster loh, tapi dia rawat. Apalagi saya jarang pulang. Tambah sehat buat Bunda. Semoga Bunda terus bisa mengajak atau mengatur, merawat anak-anaknya. Ya. Supaya kurus. Pak kurus siapa lu? Oh ya, fitness berarti. Mama pernah bilang gini, apapun kebutuhan kamu yang berhubungan dengan sekolah, jangan tanya uangnya dari mana, pasti ada. Mau les apa, uangnya ada, nggak usah tanya dari mana. Sekarang saya tahu, Mama banyak utangnya ternyata dulu. Iya, betul. Suka minjem ke Mama, you care. Oh, mama, you care. Oh, mama. Hati beta, hati beta, hati beta, ingat-ingat dia. Mama, 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 you care. Masih di LK spesial Hari Ibu. Dan sekarang saya mau tanya, bagaimana makna dari seorang ibu? Yang pertama ini sama Pak Jarwo. Seorang ibu itu adalah ketika dia ada, walaupun orang lain meninggalkanmu. Ibu tuh selalu yang terakhir lah ya, Betul. yang memberikan dukungan. Dan orang lain yang meninggalkanmu pasti bukan ibumu. Lalu siapa orang lain itu? Lah Bapak yang nerangin. Bapak gimana sih maksudnya? Bapak yang teka-teki maksudnya? Awal mulanya dari Bapak, Pak Denny. Iya makanya, kok jadi kayak kasih teka-teki ini? Jawabannya adalah pasti bukan aku dan juga pasti bukan ibumu. Tapi yang jelas dia adalah kau dan orang lain. Pak Jarwo, ibu udah meninggal berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun yang lalu, Pak Denny. Ini kenangannya sama ibu yang paling Pak Jarwo ingat? Saya sangat dekat dengan ibu, Pak Denny. Apapun keinginan saya itu selalu dituruti, Pak Denny. Ingin masak sesuatu, tolong masakin rendang dong. Dimasak dibuatin sama ya. ibu saya, mama saya. Sampai
pas Jauro udah menikah juga masih sayangnya tuh masih aja terus ya. Masih suka dikirim makanan dari Pekanbaru ke Jakarta, Pak Denny. Dan doa dari ibu dan restu orang tua, terutama ibu luar biasa, Pak Iya, Denny. itu yang paling didengar ya. Makanya kita itu harus menghargai dan menghormati perempuan. Iya. Karena itu representasi dari hidup kita, Pak Denny. Doa ibu itu bisa membuat orang menjadi terkenal walaupun ibu itu disakiti, Pak Denny. Iya. Si Malin. Iya. Walaupun si Malin itu menyakiti hati ibunya, tapi ibunya selalu mendoakan hingga si Malin menjadi terkenal, menjadi kondang, Pak Denny. Jadi Malin kondang. Oke, saya mau tanya sekarang ke Ronald dulu nih. Ronald, apa peran seorang ibu dalam kehidupan Ronald ini? Ya, selamat malam semuanya. Saya dari Satuan Cenayang, manja, ramah, dan banyak diingat. Disingkat apa tuh? Sayang mamah banget. Oi. Mama tuh siapa namanya? Nama mama saya Ai Kartini. Ibu Mana Ai? hai mama. Iya. Saya selalu merasa bahwa apapun yang saya raih sampai hari ini, apapun itu adalah doa dari mama. Iya. Saya ingat sebuah pepatah bahwa setiap kali kamu merasa beruntung, saat itulah doa ibu kamu sedang didengar. Saya selalu merasa itu, dan kalau misalnya ngobrol tentang orang tua, apalagi tentang ibu, saya mah suka nangis, Kang. Nggak tahu kenapa, gampang itu gitu ya, soal belum bayar listrik kali. Mama saya dulu PLN. Ibu Mama ya? saya dulu PLN, dan satu hal yang saya ingat sampai hari ini adalah Mama itu kan kerja kantor. Pulang sore, pergi pagi. Bangun lebih pagi dari siapapun, tidur lebih malam dari siapapun. Di antara kesibukan dia masih bisa nyiapin makanan, baju semua buat anaknya. Malam juga selalu sempetin makan buat makan suami, bapak, dan apa saya maksudnya anak-anaknya. Saya nggak habis pikir gimana ada waktu, gimana ada tenaganya, gimana ada pikirannya, bisa itu semua. Iya. Apa-apa yang dicari pertama pasti mamah dulu. Iya. Ya, dan satu hal yang selalu saya ingat sampai hari ini adalah dulu waktu saya masih kecil, bapak saya kuliah. Sambil kerja terus kuliah. Mama cari tambahan penghasilan dengan buka jahitan di rumah. Masih teringat bahwa akhirnya anak-anak bisa sekolah, bapak lulus kuliah, gitu kan, dari jahitan mama. Dan gara-gara itu mama pakai kacamata, matanya rusak. Karena sampai malam kan gini gitu kan. Iya. Terus juga mama, saya dulu pernah ingat mama pernah bilang gini, apapun kebutuhan kamu yang berhubungan dengan sekolah, jangan tanya uangnya dari mana, pasti ada. Mau les apa, uangnya ada, nggak usah tanya dari mana. Sekarang saya tahu, mama banyak utangnya ternyata dulu. Iya, betul. Suka minjem ke koperasi. Makanya dulu saya teringat sama lagunya Padi, Kang, yang kasih tak sampai. Tetaplah menjadi pegawai negeri, meski gaji dipotong koperasi. Mama saya itu, Kang. Ibu selalu melakukan apapun untuk membahagiakan dan menjadikan anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri ya. Dulu saya anak, sekarang saya jadi orang tua, dan semakin hari semakin besar anak saya, semakin besar juga rasa cinta saya kepada orang tua saya. Bagaimana rasa cinta? Wah, berat sekali. Kalau misalnya sekarang ada Viti nih di sini ya, Viti dari Ibu Ai sama Ronald. Ronald mau mengatakan apa sama Ibu Ai di sini? Buat Mama, Mama adalah segalanya dalam hidup saya. Terima kasih untuk doanya selama ini. Terima kasih untuk bimbingannya. Terima kasih untuk segala yang mungkin saya nggak pernah tahu apa yang Mama lakukan, apa yang Mama ucapkan di dalam doa. Mohon maaf kalau misalnya selama ini masih belum bisa membalas. Apapun itu, meskipun saya tahu Mama tidak pernah meminta sedikit pun dari saya. Apapun itu. Dan ungkapkannya mendingan jangan ke Viti, langsung ke belakang aja, ngelihat ke belakang. Silakan Ibu Ai, selamat datang di ILK. Sini. Mama saya ini. Iya. Orang hebat. Kok istrinya Pak Ronald suruh pergi, Pak? Itu yang tadi bukan istrinya Pak Ronald. Iya. Silakan, Bu Ai duduk. Banyak cerita Ibu Ai ini. Sebelumnya ini kalau ini Ronald udah ngomong beberapa kali sih ya sama saya kalau cerita bagaimana peran seorang ibu itu sangat luar biasa terhadap
Ronald itu sendiri. Harapan seorang ibu terhadap sosok seorang Ronald ini apa ke depan ini? Seperti sekarang kan mungkin di kehidupannya udah seperti ini ya. Ibu sebagai orang tua, ibu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena apa yang dulu Ronald selalu cita-citakan, pengen ini, pengen itu, alhamdulillah semuanya itu kesampaian. Sudah terlaksana ya. Iya, alhamdulillah sekali gitu. Dan Ronald itu selalu bilang, mama mau apa gitu kan. Mama nggak mau apa-apa kok gitu. Tiba-tiba dibeliin sesuatu gitu, wah kok mahal banget gitu kan. Mahal dong kayak gini, nggak ada yang mahal buat mama katanya. Nggak akan kebayar mam, apa sampai saya seperti begini itu gitu. Iya. Ini doa mama kok mam, doain saya terus ya katanya. Amin, amin. Moga-moga jadi anak yang berbakti. Dan dalam waktu beberapa saat lagi mau berangkat bareng katanya ya. Iya katanya umroh, antar umroh katanya gitu. Ya insya Allah nanti Januari mau sama mama sama bapak umroh bertiga. Iya. Gitu. Moga-moga menjadi yang mabrur lah pokoknya ya. Dan kembali dari sana sehat, terus betul-betul menjadi lebih baik daripada sebelumnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ronald mau mengatakan apa, ungkapan terima kasihnya sekarang, katakan sama mama langsung sekarang. Silakan. Saya nggak akan nangis Ya. Jangan. Nggak mau nangis Mama terima kasih sudah menjadi orang tua, menjadi ibu terbaik dalam hidup. Dipanggilnya Yong di rumah. Oh. Aa Yong. Terima kasih untuk semua doanya, untuk semua restunya. Apa yang didapat sekarang, semuanya pasti doa mama dan doa bapak. Maaf kalau misalnya masih ada hal-hal yang belum bisa dilakukan yang terbaik buat mama, tapi akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik buat mama. Terima kasih untuk semuanya. I love you. Amin, amin ya. Terima kasih. Dulu saya berpikir ibu saya egois karena dia meninggalkan saya. Iya. Tapi setelah saya punya anak, saya justru melihat ternyata itu pengorbanan. Saya mau tanya sekarang Cipan. Cipan ini tidak terlalu banyak peran seorang ibu karena yang adalah peran seorang nenek ya di sana ya. Tetapi saya yakin ibu punya peran penting juga dalam saya mau kehidupan. nangis tadi ngelihat ya ampun. Ya iyalah. Mungkin masa kecil saya agak berbeda dengan yang lain. Kebetulan orang tua saya bercerai ketika saya umur 2 tahun. Sebenarnya dari saya lahir sampai 2 tahun, 3 tahun saya dirawat sama ibu, cuman jujur saya nggak inget. Yang saya tahu, saya dirawat sama nenek kakek saya. Karena begitu orang tua saya berpisah, mereka harus ke Jakarta untuk, ya masing-masing mungkin ibu saya melanjutkan kuliahnya lagi, ayah saya juga. Mungkin kalau misalkan ditanya apa arti ibu sebelum saya menikah, saya akan menjawabnya dengan sinis. Tapi setelah saya menikah dan saya menjadi seorang ibu, saya punya pandangan yang 180 derajat berbeda. Dan mungkin ini buat pemirsa ILK mungkin yang nonton dan mengalami masa kecil yang sama, ketika kita masa kecil ditinggal ibu tuh pasti ada rasa sakit. Betul, ya. Betul, ada traumanya juga. Ada traumanya. Dulu saya berpikir ibu saya egois karena dia meninggalkan saya. Iya. Tapi setelah saya punya anak, saya justru melihat ternyata itu pengorbanan. Karena memang tidak mudah untuk seorang ibu memutuskan untuk meninggalkan anaknya, kemudian ke Jakarta gitu untuk kuliah. Tapi dia saat itu memilih untuk melakukan itu karena dia tahu dia harus melakukan itu supaya dia bisa bekerja, bisa ngokosin anaknya dan segala macam. Jadi akhirnya saya ngeliat, oh ternyata itu sebuah pengorbanan. Tapi begitu saya menikah, pandangan saya berubah. Ditambah ketika 3 tahun yang lalu ketika nenek dan kakek saya meninggal di waktu yang hampir bersamaan. Jaraknya cuma 39 hari mereka meninggal. Baru mata saya kebuka, banyak hal yang dilakukan oleh mama saya, tapi nggak saya lihat, karena ada 2 hal. Satu, saya sibuk dengan amarah saya sebagai seorang anak. Dan yang kedua, karena di depan saya masih ada nenek sama kakek. Ada figur itu. Jadi fokus saya ke mereka. Tapi begitu kedua figur itu meninggal, saya baru merasakan ternyata saya yang tidak pernah memberikan kesempatan kepada mama saya untuk bisa berperan lebih.
Jadi aku sih ngerasanya ya namanya ibu sama anak adalah berantem-berantem kecil. Tapi saya merasakan kalau saya punya ibu yang sangat luar biasa. Ibu saya tidak seperti pada ibu umumnya. Nih anak-anaknya nih ya jujur, anak-anaknya manggil dia kalau nggak mama gembel, mama ojek. Suka banget pakai baju yang kita udah nggak mau pakai. Kita pakainya buat baju tidur, sama dia bisa dipakai buat baju pergi. Ternyata nggak mau beli baju baru, dia bilang buat apa? Jadi dia kalau ada uang, udah mendingan buat anak-anak nih yang beli baju baru, saya udah pakai aja yang bekas anak-anak nggak apa-apa. Iya. Cipan mau mengatakan apa sama mama? Saya berterima kasih sama mama karena mama benar-benar ngajarin saya untuk menjadi manusia apa adanya, untuk melihat manusia inti dalamnya, tidak melihat manusia kemasan luarnya. Jadi mama tuh selalu bilang udah nggak usah peduli omongan orang, yang penting lu tahu dalamnya lu memang baik dan jalan lu benar. Mama ngajarin saya kasih sayang tanpa syarat ke semua makhluk hidup. Ke binatang, ke manusia, dia ngajarin itu. Jadi, I love you, Mom. Iya, moga-moga mamanya Cipan juga sedang menonton dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Cipan ya. Kalau Komeng, gimana Meng? Mau ngomong apa sama mama? Ungkapkan rasa terima kasih Komeng terhadap orang tua. Sama ibu terutama ya. Saya ingat pesan mama saya, Pak. Apa pesannya? Pisang goreng 2, kopi 1, Pak. Pak. Nih. Kata Ampun ya. Kata mama saya nih, Pak. Pak, mic sini, mic-nya sini. Kata Papa, saya mau ngomong nih. Iya. Pak Jarwo, iya. Kata mama saya nih. Orang. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain. Iya. Kalau kamu jadi orang lain, maka kamu jadi-jadian. Benar. Itu pesannya loh, Pak. Iya benar. Nggak ngelawak dia, Pak. Iya betul. Dia bukan pelawak. Iya. Dan dia tidak suka anaknya jadi pelawak. Justru saya dulu disuruh sekolah ada perbankan, ada sekolah tinggi ekonomi, ada sastra walaupun daftar sastra belum masuk, ada sinematografi walaupun cuma 1 semester, Pak. Iya. Waktu itu menyuruh. Kalau saya mungkin mengikuti ibu saya sekarang udah jadi gubernur BI mungkin, Pak. Iya betul. Jangan main-main, omongan ibu adalah doa, Pak. Iya betul. Iya. Bapak betul. percaya nggak? Percaya saya. Ah gitu dong. Tapi Pak, setelah saya mulai di TV-TV, Pak, baru dia senang, Pak. Saya dibawa kemana aja, Pak? Dibawa kemana, Mas? Ya ke pasar, ke toilet, bawa, Pak. Maksudnya saking senangnya, saking Pak. Bangga Iya, anaknya karena waktu itu berhasil. tidak. Iya. Lu mau jadi apaan begitu? Mau jadi pelawak apaan? Orang cuman ada di paling Aneka Ria Safari kalau zaman dulu, Pak. Iya, dulu. Seminggu sekali itu juga ganti-gantian, Pak. Duitnya dari mana? Karena orang tua kan selalu memikirkannya adalah takutnya kamu mau jadi apa, yakin nggak kamu dengan kehidupan seperti itu. Tetapi dibalik itu semua, Meng, ketika kamu menjalankan itu, doa ibu kamu tuh berjalan sebenarnya. Saya susah, Pak. Ibu itu nggak bisa diceritain, Pak. Mau digambarin juga nggak ada kertasnya, Pak. Iya. Ya kan? Dia tuh, wah udah, Pak. Yang namanya, saya suka ngambil duitnya, Pak. Kan ada dompet kecil tuh, Pak, ya. Ibu saya masak, saya belaga, masak apa? Padahal saya ngambilin tuh, Pak, tuh. Dosa-dosa kamu dulu ya itu ya. Iya, Pak. Tapi sekarang ngebalasnya gimana? Nyenangin orang tua tuh gimana caranya? Jalan-jalan, Pak. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi dia protes. Kenapa protesnya? Naik mobil dong, kata dia gitu. Oh, jalan-jalan kaki? Oh, lo gimana sih lo? Nyiksa orang gimana? Pakai mobil akhirnya, Pak. Iya, pakai mobil. Mobil Pak Jarwo. Saya tahu Pak Denny, saya kenal juga sama ibunya Komeng, Pak Denny. Nah, dia sering ke rumah saya tuh, Pak, minjem panci. Saya sangat sayang pada ibu saya. Ibu saya minta duren, Pak. Dia bilang, sayang, duitnya buat ntar aja. Itu nggak sayang namanya. Kalau calontong, gimana? Peran seorang ibu buat calontong, walaupun ya, ibu sudah berapa tahun meninggalkan calontong ini? Sudah hampir 15 tahun. Tapi masih ingat nggak? Saya ingat betul seumur hidup ibu saya. Itu nggak pernah marah sama saya. Kenapa? Emang mendidiknya memang dengan cara seperti itu atau gimana? Mulai kecil sampai beliau meninggal tidak pernah sekalipun marah sama saya. Kalau bapak sering, tapi kalau ibu nggak pernah. Memarahi saya itu nggak pernah. Terus ibu saya ini perawat di Rumah Sakit Angkatan Udara. Jadi pekerjaannya rutin, kapan berangkat, kapan pulang.
Terus selain itu kadang juga harus dinas malam gitu kan. Jadi kebiasaan itu selalu saya ingat. Jadi kapan ibu pulang, biasanya antara saya pulang sekolah waktu SD sama ibu itu hampir bareng. Jadi kadang-kadang saya nunggu karena mesti lewat depan sekolah. Jadi kadang saya nunggu di depan sekolah, kadang kalau saya pulangnya agak awal, saya nunggunya di depan pasar. Karena biasanya ibu saya kalau pulang itu mesti mampir ke pasar belanja. Nah kadang-kadang saya bawain pakai naik sepeda, kadang jalan gitu. Itu kenangan-kenangannya ya? Itu kenangan. Tapi sejak SMP kan saya sudah nggak dirawat sama ibu saya langsung. Karena saya dirawat oleh bulik saya, adiknya ibu saya yang di Surabaya. Ya jadi mulai tahun 83 saya punya ibu dua, satu bulik saya itu dan satu ibu saya sendiri. Tahun 95 bulik saya sudah meninggal. Tahun 2000 sekian ibu saya yang meninggal. Kalau dibilang, saya percaya satu hal, bahwa doa orang tua kepada anak dan sebaliknya itu adalah hal yang terkuat di dunia. Iya. Iya, oke, Calontong. Waktunya sekarang, Kang Maman. Ini Kang Maman juga orang yang menurut saya adalah yang beruntung karena masih ada orang tua ya. Kang Maman tuh masih ada ibu ya. Masih ada ibu, tapi kalau ayah meninggal tahun 81. Karena ini adalah edisi spesial Hari Ibu, gimana kalau yang membacakan notulennya ibunya Kang Maman? Setuju nggak? Setuju? Oke? Kok bengong gitu sih? Kita akan yang membacakannya adalah ibunya Kang Maman. Ini dia. Silahkan. Mama, you know I love you, I love you, Mama. Di belakang saya layarnya. Silakan Ibu. Luar biasa, ini adalah ibunya Kang Maman. Apa yang Ibu lihat dari sosok anak Ibu ini? Sosok yang bertanggung jawab sama keluarga. Amin, amin. Luar biasa ya. Waktu dulu nakal nggak Bu? Enggak. Enggak, emang baik, penurut ya. Penurut. Iya. Oh, Kang Maman sendiri coba ceritakan bagaimana peran seorang ibu. Saya dengan ibu cuma beda 15 tahun. Kakak pertama saya meninggal mungkin karena masih terlalu muda. Lalu saya dilahirkan dalam keadaan terbelit usus, dan tahun 81 ketika masih umur 30 ayah saya sudah meninggal. Tetapi yang menarik buat saya, walaupun dia orang Makassar dan anak tunggal, dia cuma bilang satu, tidak akan mau pulang ke Makassar karena ingin selalu dekat makam ayah saya. Dan tidak mau menikah lagi karena ayah dan 5 anaknya. Dan dia berharap bisa melihat semua anaknya bahagia. Paling susah mengajak ibu tinggal di rumah anak-anaknya. Buat dia rumah terindah adalah bersama almarhum ayah di Sumedang. Dan karena dia tidak mau mengganggu anak-anaknya, itu yang paling susah untuk mengajak beliau kemana-mana. Iya, peran yang sangat luar biasa sampai seorang Kang Maman ini juga kalau cerita di antara sama-sama kita tuh bahwa peran ibu tuh sangat luar biasa. Jadi saya yakin sekali Kang Maman pasti agak kaget ya kalau ibunya bisa dihadirkan ke sini karena beliau ini memang katanya biasanya sangat sulit sekali mau kemana-mana juga ya. Tapi karena ini adalah spesial, karena rasa sayangnya sama Kang Maman, beliau hadir di sini. Iya. Oke, silakan. Kang Maman sekarang akan membacakan notulennya itu di sampingnya ibunya. Silakan, Kang Maman. Malam ini seperti membaca buku harian seorang ibu tentang anaknya. Saat menikah tak pernah berpikir bakal punya anak seperti apa, bagaimana merawat dan membesarkannya, bagaimana membiayai pendidikannya. Jalani saja, kata ibuku. Kata orang, saat melahirkan ibu mengalami rasa sakit setara dengan 20 tulang patah bersamaan, melebihi rasa sakit yang mampu ditanggung oleh laki-laki manapun di dunia ini. Tetapi ketika aku melahirkan, hampir aku menyerah. Namun demi melihatnya lahir dan hidup ke dunia,
Aku terus berjuang melawan ancaman ketakutan akan kematian itu. Pertama kali melihatnya, air mataku tetes menitik sekaligus bangga dan bersumpah untuk membesarkannya dengan kedua tanganku, seberat apapun dan sesulit apapun. Tak mudah membesarkan anak. Dia bandel sekali ketika kecil, suka bermain lupa waktu, tidak mau makan kecuali disuapin olehku. Susah disuruh mandi, susah dibujuk tidur waktu malam. Kadang marah dan membentak padaku. Bahkan kadang dia mengejekku, kadang juga dia menghinaku. Ketika besar dia merasa dirinya terlalu dibatasi. Tidak boleh ini dan itu, menganggapku terlalu kolot, ketinggalan zaman, tidak pernah bisa mengerti apa maunya. Bahkan untuk jalan bersama pun, anakku kerap seperti orang yang malu beriringan dengan seorang perempuan tua yang tertatih, berbusana ketinggalan zaman dan bau minyak angin. Ia berjalan jauh di depan dan aku di belakang ditemani seorang suster. Jujur, kadang sakit hati sekali diriku ini. Tapi mengingat ketika pertama kali menggendongnya, ketika melahirkannya, semua sakit ini hilang seketika. Dia anakku, anak kesayanganku. Jadi apapun, aku cinta padamu anakku. Karena kaulah yang menguatkanku, membuatku mau bekerja keras seharian, tak takut luka, duka, derita, dan sakit. Karena kehadiranmu lah aku merasa berarti, apalagi bila mendengarmu memanggilku, Ibu. Ibu mungkin sudah tua, badan sudah sekarat, kerutan muka sudah banyak, perjalanan usiaku tidak lama lagi. Anakku, jika kamu bekerja sangat keras, tidak perlu sampai memberikan istana yang mewah atau uang yang bertumpuk. Gunakan dan simpan untukmu saja. Ibu hanya berharap kamu mau menyisihkan sedikit waktumu untuk menemani masa-masa tua ibu. Bisa di samping ibu, berbincang dengan ibu, itu sudah cukup bagi ibu. Ibu bangga denganmu nak, dan maafkan jika ibu pernah memarahimu, melukaimu, melarangmu. Percayalah, semata karena ibu ingin kamu baik. Ibu cinta padamu dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan ibu, di dalam kata mother ada kata hero. Karena ibu memang seorang pahlawan sejati. Hatimu ibu adalah tempat teristimewa, di mana kami anak-anakmu selalu menemukan rumah dan surga sejati. Selamat hari ibu, peluk dan sayang untukmu selalu, ibu. Iya, terima kasih Kang Maman. Luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk ibunya Kang Maman, ibunya Ronald yang sudah hadir bersama dengan kita. Ada satu hal, walaupun kamu bisa membuat rumah dari emas sekalipun, tidak akan pernah bisa membayar apa yang sudah diperbuat oleh ibumu. Selamat Hari Ibu, saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Seperti udara, kasih yang kau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Oh,